Pada praktikum pertama pada buku 2 ini kita akan mencoba mempelajari menu-menu yang ada pada Nepin, karena beberapa mahasiswa masih menyatakan kalau masih belum familiar dengan Nepin. Sekarang kita akan coba mempelajari menu-menunya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama menu file. Menu file, kita bisa membuat project baru dari menu file melalui new project. Ya, kita akan coba mendemokan praktik yang pertama, sekaligus kita mempelajari menu-menu yang ada pada Nepin. Jadi kita akan coba membuat project yang pertama. Silakan kalian klik file, kemudian pilih new project. Nah, setelah jendela new project terbuka, nah di sini kita pilih yang Java application. Kategorisnya Java, projectnya Java application. Kemudian klik next. Ya, setelah itu kita rubah project name-nya. Kita gunakan nama yang seragam di sini, Willy2 underscore, diisi dengan NIM masing-masing. Oke, kalau sudah, setelah project name-nya kita rubah, di bagian bawah ada namanya create main class. Ini kita buang centangnya. Ya, karena kita akan nanti membuat dari form. Jadi main class-nya kita buang. Setelah itu klik finish. Oke, setelah berhasil kita create, ya, di sini ada yang namanya GUI 2 kemudian new. Ini adalah project yang baru kita buat tadi. Kalau kita lihat di sini source package, kita akan coba membuat package berdasarkan nama praktikumnya. Oke, kita klik kanan, GUI 2 ini kita klik kanan, new, kemudian pilih yang Java package. Kita kasih nama praktikum 1. Projectnya tetap di GUI 2 underscore name, kemudian kita klik finish. Oke, di sini sudah muncul ya package baru dengan nama praktikum 1. Kita akan membuat praktikum kita di dalam package praktikum 1. Yuk kita buat formnya. Ya, caranya klik kanan pada praktikum 1. Klik kanan, kemudian pilih new. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita pilihnya JFrame form. Oke, kita pilih JFrame form. Kemudian kita rubah namanya. Yang pertama adalah penjumlahan. Nah, kita akan membuat form tentang penjumlahan indeksnya. Oke, package-nya tetap praktikum 1, kemudian kita klik finish. Nah, ini jendela formnya sudah terbuka. Ini form baru dengan nama penjumlahan, ya, kelas penjumlahan di dalam package praktikum 1. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini bentuk formnya, ini bisa kita kecilkan ataupun kita besarkan. Kemudian yang ada di sebelah kanan, ini ada namanya palette. Palette di sini berisi tentang interface, ya, nantinya yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi atau program. Di sini yang nantinya akan sering kita gunakan adalah ada swing container, kemudian ada swing controls. Nah, untuk menunya masih nanti. Nah, di sini ada yang namanya label, ada yang namanya button, ada yang namanya text field. Ya, pada praktikum pertama ini kita akan menggunakan 3 komponen tersebut. Oke,
komponen label kita gunakan untuk membuat judul yang berisi tentang teks atau tulisan string yang tidak terlalu panjang. Jadi kita buat judulnya dengan label nanti. Kemudian yang kedua ada namanya komponen text field. Komponen text field ini biasanya kita gunakan untuk inputan. Ya, jadi berupa inputan yang nanti akan kita olah. Kemudian yang ketiga ada namanya button. Komponen button ini nanti kita akan berikan perintah untuk menjalankan sebuah eksekusi program yang kita buat. Jadi kita buat dulu judulnya. Jadi kita pilih label dari swing control. Jadi kita klik, kemudian drag, kita masukkan ke dalam form. Kemudian kita rubah isinya. Judulnya penjumlahan integer. Setelah kita rubah isinya, nah ini bisa kita rubah fontnya melalui properties dari komponen yang berada di sebelah kanan bawah properties. Oke, ini ada beberapa setting yang bisa kita gunakan. Kita cari yang namanya font. Ini ya, font ini adalah Tahoma ukuran 11. Nah, ini kita bisa rubah caranya, klik tanda kotak yang ada di ujung. Kita klik, ini bisa kita rubah jenis fontnya maupun ukurannya ataupun stylenya. Kita akan coba memakai tipe perdana, tipenya bold, kemudian size-nya kita coba ukuran 18. Ya, setelah itu kita klik OK. Nah, tampilannya akan berubah, labelnya, kemudian kita posisikan di tengah. Ya, ini kita akan rubah namanya. Nama dari komponen label satunya kita rubah. Ini caranya klik kanan. Kemudian kita pilih yang change variable name. Ya. Nah, ini kita rename namanya. Ini adalah LBL, singkatan dari label judul. LBL judul, J-nya besar. Dan klik OK. Setelah itu judulnya sudah, berikutnya kita akan memasukkan inputan yang kita ambil dari komponen text field. Kita masuk lagi ke swing control, kemudian pilih text field, kita masukkan ke dalam form. Ini text field yang pertama. Kita rubah dulu namanya. Nama seperti tadi, klik kanan, change variable name. Namanya adalah txt, singkatan dari text field angka 1. Jadi kita gunakan sebagai inputan untuk angka yang pertama. txt angka 1. Oke. Di sini kita buang saja. Fontnya juga bisa kita rubah. Jadi tampilannya sedikit besar. Samakan dengan tadi perdana 18. Ini input untuk angka pertama sudah jadi. Sekarang kita tambahkan label lagi di tengah dari angka 1 dan angka 2. Kita beri tanda plus. Kita rubah juga fontnya. Oke, kemudian kita buat juga inputan untuk angka yang kedua dari text field sama. Rubah namanya
ST angka 2. Input angka yang pertama dan angka yang kedua sudah jadi. Berikutnya kita akan memberikan button. Kita akan memberikan button atau tombol yang digunakan untuk menjumlahkan inputan pada angka yang pertama dengan angka yang kedua. Jadi kita klik button, kemudian kita masukkan ke dalam form. Kita rubah dulu namanya. Ingat, buttonnya menjadi BPM, kemudian hitung. Oke. Kita rubah teksnya. Hitung. Ini juga kita bisa rubah fontnya. Caranya sama melalui properties font. Satu lagi, kita akan membuat label yang kita gunakan untuk menampilkan hasil dari perhitungannya. Ini kita rubah dulu, namanya adalah LBL hasil. Kita rubah teksnya. Namanya kita rubah juga. Dan selain font, sebenarnya kita juga bisa merubah warnanya. Nah, kalian menginginkan merubah warna dari tulisannya, kita masuk ke properties, kemudian foreground. Kita rubah misalnya warna komponen sudah kita masukkan semua. Sekarang waktunya kita masuk ke source. Kita memasukkan perintah untuk menghitung angkanya. Oke. Kemudian kita masuk ke source. Masuk ke source. Kemudian pertama yang kita lakukan adalah menginputkan variabel baru, yaitu angka 1 dan angka 2. Caranya kita masukkan di bawahnya public kelas penjumlahan, ya. Di bawahnya public kelas penjumlahan. Oke, kita klik di sini. Tambahkan sintaks sebagai berikut. Convert integer angka 1, angka 2. Kemudian di variabel yang kedua, kita akan memasukkan variabel bertipe string, oke, yang kita gunakan untuk menampilkan hasilnya.
Jadi di sini private string, nama variabelnya kita beri str. str sama dengan kita masukkan teksnya. Kalau kita lihat di sini, teks pada komponen teks pada variabel str isinya sama dengan teks yang ada pada komponen LBL hasil. Ini karena nanti kita akan memberikan perintah pada button untuk menggabungkan teks pada komponen LBL, menggabungkan teks pada variabel str dengan hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2, kemudian ditampilkan kembali di dalam komponen LBL hasil. Variabel sudah kita masukkan, berikutnya adalah kita kembali ke desain. Langkah berikutnya adalah kita memberi perintah pada button hitung. Caranya, silakan kalian klik kanan button hitung, kemudian pilih event, kemudian pilih action, dan pilih action perform. Di sini akan tercreate private void button hitung action perform. Di dalam metode ini kita bisa memberikan perintah yang nanti akan dijalankan oleh button hitung. Oke, kita akan memasukkan perintahnya. Pertama yang harus dilakukan adalah kita harus merubah dulu dari angka 1 yang tadi tipenya string, ya, kita rubah menjadi tipe integer agar bisa dijumlahkan. Angka 1 sama dengan integer dot int. Baris ini berisi perintah untuk merubah atau mengkonversi dari tipe string ke tipe integer. Ya, jadi txt angka 1 tadi, inputan yang kita masukkan ke dalam text field angka 1 itu berupa string atau teks. Kemudian dengan sintak ini kita rubah dari tipe string menjadi tipe integer. Jadi menggunakan perintah ini, integer.parseInt dalam kurung txt angka 1.getText. Jadi txt angka 1.getText ini artinya kita mengambil inputan atau value yang ada pada text field angka 1. Kemudian baris berikutnya kita rubah juga angka yang sudah kita inputkan pada text field angka 2 yang bertipe teks, kita konversikan menjadi tipe integer dengan perintah yang sama seperti di angka 1. Angka 2 sama dengan integer.parseInt dalam kurung txt angka 2.getText. Nah, sekarang angka 1 dan angka 2 sudah berisi angka yang kita dapatkan dari konversi
teks yang ada pada text field angka 1 dan angka 2. Berikutnya kita akan menjumlahkan angka 1 dengan angka 2. Kita buat dulu variabel hash, punya integer int hash sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Oke, angkanya sudah kita jumlahkan. Nah, sekarang kita tampilkan hasilnya di dalam LBL hasil. LBL hasil dot set text. Oke, jadi set text ini kita gunakan untuk merubah isian. Kalau get text kita gunakan untuk mengambil, kalau set text kita gunakan untuk merubah isiannya. Oke, kita rubah LBL hasil dengan str, variabel str yang sudah kita buat tadi, ditambah dengan hasil. Oke, jadi teks yang ada pada variabel str kita gabungkan dengan hasil perhitungan dari angka 1 dan angka 2. Oke, setelah itu jangan lupa disimpan dan kita jalankan. Untuk menjalankannya lebih cepat bisa kita menggunakan Shift F6. Itu praktikum kita. Satu lagi, kita bisa menambahkan judul dari form. Oke, kita berikan judulnya, masuk ke desain, kita klik formnya, kemudian di sini di propertiesnya ada namanya title. Nah, ini bisa kita tambahkan judulnya. Oke, baik, ini praktikum kita yang pertama pada GUI 2. Kita akan lanjutkan nanti di praktikum yang kedua pada GUI 2 dengan komponen yang berbeda. Oke, terima kasih.